Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Adistia Levia Putri dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Rahmatan lil Alamin Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam berakar dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Orang yang beragama Islam artinya ia pasrah dan patuh terhadap ajaran agama Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Inti ajaran Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Islam memiliki ajaran paling pokok, yakni akidah dan akhlak. Akidah adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Disebut keyakinan karena ruang lingkup akidah banyak berkaitan dengan hal-hal gaib yang mengutamakan keyakinan sebagai perangkat utama untuk menerima dan memahaminya daripada analisa rasional. Sedangkan tauhid dalam Islam merupakan ajaran pokok yang harus dipahami dan diamalkan oleh semua pemeluknya. Lebih dari itu, tauhid harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tafsir At-Tabari didapatkan pendapat bahwa Rahmatan lil Alamin adalah penyebutan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi makhluk Allah atau rahmat bagi seluruh makhluk Allah. Islam mengandung nilai-nilai relevan bagi umat muslim yang tersebar di berbagai aspek kehidupan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim perlu kita perhatikan bahwa nilai-nilai ini sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Karena nilai-nilai tersebut akan membawa kita menuju kedamaian dan keselamatan lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Implementasi nilai keislaman dalam lingkungan keluarga. Yang pertama adalah berbakti terhadap orang tua. Orang tua memberikan kasih sayang yang tiada tara kepada kita, merawat kita dari kecil hingga tumbuh dewasa. Oleh karena itu, kewajiban menghormati orang tua menjadi hal utama yang Nabi Muhammad SAW ajarkan dan wajib kita lakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah menerangkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim setelah tauhid. Di dalam surat Al-Isra tersebut terdapat arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. 1. Toleransi antar sesama umat beragama. Toleransi merupakan akar pokok kehidupan sebagai seorang muslim. Di dalam Islam, sikap menghargai antar sesama menjadi sangat penting. Di dalam Islam, toleransi berarti tasamuh. Tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Toleransi atau as-samahah dalam bahasa Arab adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik
baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep yang bagus dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami, adalah contoh populer dalam toleransi Islam. Konsep toleransi atau tasamuh dalam pandangan Islam mengandung konsep rahmatan lil alamin. Sikap toleransi tidak hanya berlaku terhadap orang lain, namun juga kepada diri kita sendiri. Terhadap mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Quran telah menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sebab kebebasan dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar. Yang kedua adalah menjaga silaturahmi hablum minan nas. Setiap umat Islam wajib menjaga tali saudara sama muslim karena semua orang Islam adalah saudara dan tali saudara tidak akan pernah putus. Keutamaan menjaga silaturahmi dalam Islam adalah dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selain hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 1 bahwa orang yang menyambung silaturahmi termasuk golongan orang yang bertakwa. Keutamaan silaturahmi antara lain melapangkan rezeki, memperpanjang umur, menghilangkan perselisihan, mendapat rahmat, menjauhkan diri dari ancaman neraka. Selanjutnya yaitu menjadi seorang pemimpin yang amanah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya menyampaikan bahwa seorang hamba yang diberi amanat menjadi seorang pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik atau tidak amanah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Seorang manusia pada dasarnya dituntut untuk berlaku amanah kepada Allah dalam hubungannya sebagai saudara dan amanah kepada dirinya sendiri. Syarat dasar lain untuk menjadi seorang pemimpin adalah memiliki kecakapan. Kemampuan ini sangat penting bagi seorang pemimpin, terlebih seperti saat ini membutuhkan banyak kemampuan baik dalam hal komunikasi, kepemimpinan, material, organisasi, dan sebagainya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan. Sekian pemaparan dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dalam hal kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum